nyinyir kamu tapi tetap sopan kirim ke RP3 Trans TV dengan hashtag pagi happy Trans TV 1605. Oke. Nah, Mau ditanya apa saya, Pi? Billy, keributan lo dengan Hilda di parkiran Senayan City itu sebetulnya apa masalahnya? Iya jujur. Ayo ini dikucur nih hari ini nih. Jadi gini, Pi. Permasalahan itu kan memang gak ada, Pi. Tapi Jujur. Jujur. Apakah ini terkait dengan adanya seorang penagih hutang yang datang ke rumah lo saat Hilda lagi di rumah lo dan dia kebingungan lo nya nggak ada? jadi orang yang nagih utang itu datang ke rumah. Ya. Terus gue kan memang gak ada. Iya. Gue mau minjem duit dulu sama Hilda nih ceritanya. Ini beneran ya bohongan lah Mami. Lu bilang ini beneran. Gue soalnya gak tahu apa-apa jadi gue ngomong. Lu mah. Oke, bintang Lu mah tamu gak kita seru. siapa? Kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Insiden tak terduga baru saja dialami pedangdut Jenita Janet. Baru-baru ini Jenita Janet tiba-tiba jatuh pingsan di atas panggung ketika sedang asik menghibur penonton di salah satu acara musik televisi. Banyak orang yang terkejut sekaligus penasaran dengan penyebab Jenita Janet sekonyong-konyong jatuh pingsan. Malam itu Jenita Janet merasa ada sesosok hitam dan besar yang tiba-tiba menghampirinya dengan kecepatan tinggi hingga dirinya terdorong dan jatuh. Jenita Janet merasa perutnya seperti ada yang menonjol. Ironisnya, insiden ini malah dianggap sebagai gimmick oleh beberapa penonton. Hal ini terlihat dari video yang diunggah pedangdut yang khas dengan rambut palsunya itu. Apakah benar kejadian pingsan yang dialami Jenita Janet memang terjadi karena ada hal yang mistis? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Iya. Ya, di reject aja. Di reject Iya, Papi. aja. Ya. Oke, jadi ini kita lihat dulu artikelnya Janet Janet Iya, ya, check it out. ini dia, check it out. Jatuh pingsan saat manggung, Jenita Janet mengaku ditonjok setan. Emang setan bisa nonjok ya? Bisa, setan bisa ngapain Sebetulnya aja. apa sih yang lo alamin tuh waktu itu tiba-tiba pingsan? Eh, Peristiwanya gimana sebetulnya? tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih untuk semuanya, teman-teman, sahabat, keluarga, dan juga mungkin pemirsa di rumah juga aku ngomong seperti ini, aku ngomong apa adanya, tidak ada maksud bikin apa ya, Sensasi, sensasi, gitu ya. settingan, ataupun bikin orang jadi apa sih Janet halu gitu. Parno gitu ya? Parno, bikin orang jadi bikin ketakutan. Tapi di sini aku akan ceritakan apa yang sebenarnya saya alami alami. kemarin. Jadi pas ketika aku nyanyi kemarin di luar kota di Purwakarta memang banyak hal yang terlewatkan dari kebiasaan Janet setiap mau keluar kota. Seperti? Satu, biasanya aku pamit sama mama, papi. Pada saat kemarin mau ke sana, tiba-tiba aku bener-bener lupa aja. Tiba-tiba buru-buru lupa langsung naik mobil dan pergi begitu aja. Dan ketika Janet mau menuju ke kereta api, pada saat kemarin, hari kemarin tuh ada demo di Monas. Sampai akhirnya itu harus setengah jam lari-larian dari jalan, ninggalin mobil di pinggir jalan dan aku lari nyusul keretanya karena nggak ada kereta yang lain. Nyampe sana mungkin karena kondisi aku juga kemarin habis baru sembuh dari tifus, jadi kondisi belum fit, harus kelelahan nyampe kereta dan nyampe ke lokasi di sana langsung disibukkan dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan di acara tersebut. Iya. 1 sampai 6 segmen itu aku ngisi di situ. Jadi nyampe sana langsung GR, make up, fitting baju, langsung latihan build-in dan segala macam sampai akhirnya aku lupa makan. Itu lagu keberapa tuh kejadian? Nah, segmen 1 sampai segmen 5 alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada sedikit apapun gangguan dan aku pun merasakan Ini di mana tempatnya di Purwokerto? di ya? Purwokerto Oke. di salah satu stadion. Iya. Jadi pas nyampe ke sana memang udah kayak badanku kok kayak gak enak, cuma aku tuh udah biasa kayak gitu loh. Iya. Pi. Kalau aku udah ngerasa kayak badan gak enak gitu, kayak tiba-tiba kok perut kayak mual. Kamu sering ngalamin ya? Aku sering ngalamin, tapi hal-hal kayak gitu tuh udah biasa banget buat aku. Jadi menurut aku masih bisa handle. Tapi kemarin kejadiannya itu di lagu terakhir banget.
pas mau segmen ke-6, Janet ngumpul sama teman-teman di belakang sama tim. Janet nyanyi. Lah, kok badan aku kok kayak gak enak. Aku sampai sempat bercandaan dulu sama Kamelani di situ yang jadi hostnya. Iya. Sempat foto-foto dulu sama asistennya. Bahkan aku sama sekali nggak ada firasat akan terjadi seperti Iya, itu. iya. Gitu. Pas mau berdoa, yuk tim berdoa. Pas mau berdoa, Janet standby. Jadi benar-benar gak Belum sempat. sempat berdoa. Gak sempat berdoa Iya, lagi. iya. 2 kali aku melewatkan hal yang memang wajib aku lakuin Iya. setiap wajib mau perform gitu. Aku nyanyi, itu aku lagi semangatnya karena aku lagi nyanyiin lagu sendiri dan aku pun perform sendiri pada saat itu. Nyanyi lagi hae. Pokoknya benar-benar kita lagi asik deh sama teman-teman banyak di situ, fans-fans dari artis-artis. Banyak banget di situ yang datang termasuk warga Purwokerto. Lagi di tengah keriuhan, aku lagi nyanyi itu padahal tinggal 1 rap lagi papi. Iya. 1 rap lagi lagunya selesai gitu. Tapi ketika aku lihat tangan orang-orang lagi hae, aku ngeliat ke tengah, zeb gini. Ini boleh percaya atau Jadi tidak, oke kamu lagi lihat ke tengah nih, oke. boleh percaya atau tidak. Bukannya saya mau ingin menakut-nakuti, saya coba untuk Ya. mengungkapkan perasaan dan apa yang saya alami. Karena jujur sampai detik ini ketakutan saya masih saya alami. Ketika ngeliat penonton, tiba-tiba kayak ada bayangan sosok hitam Dari penonton? tadi tengah-tengah itu cepet Sebesar banget. apa? Itu cepet banget gitu. Aku juga bingung, ini apa sih? Apa karena halusinasi aku karena kecapean? betul. Atau ini apa gitu. Pokoknya si bayangan hitam itu cepet banget masuk ke aku, zeb gitu sampai enggak. Dari penonton nih, dari tengah penonton di stadion itu kan Kita lagi penontonnya kan hae-hae. besar, penonton banyak, tempatnya besar ya. Iya. Jadi dari tengah penonton yang jauh itu muncul bayangan hitam. Dari tengah banget. Papi. penonton jadi jauh kalau banget, ini kan penonton kan stadion di kan gede bawah ya. gini. Jadi pandangan aku Iya. pun ya pada saat itu aku masih ingat banget. Jadi nggak ke penonton tapi ke di atas penonton gitu loh. Lagi asik hae gitu pas itu cepet banget. Zeb gitu aja dan sampai aku pun nggak sempet nafas dulu. Dan itu aku kayak kedorong ke belakang gitu. Itu bener-bener Langsung hilang tuh. dari situ aku udah nggak inget lagi. Tapi itu kagetnya, sakitnya karena aku nggak sempet gitu dulu karena cepet banget gitu. Zeb gitu. Aku kayak kedorong ke belakang dan yang aku rasain di bagian ulu hati aku sakit sampai detik ini. Ulu hati ini sakit. Ketabrak gitu mungkin kali ya. Nah, aku Ketabrak sama nggak- bayangan kali Mbak. Nah, Mijan. bayangan apakah itu dan apakah itu adalah perwujudan dari jin atau apakah? Nah, sebelum kita tanya Mbak Mijan, kita lihat dulu videonya. Karena kata beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, kita bisa melihat bayangan hitam tersebut ada di video tersebut sebetulnya. Coba kita lihat, Coba kita kita lihat perhatikan ya. sebaik-baik. Check it out. Neng, kenapa? Bukan yang ini Ode. Oke, yang di panggung gini ini ada kondisi waktu saat, Iya, ini Janet baru sadar ketika dibawa ke rumah sakit. Iya. ini waktu ketika dibawa ke rumah sakit ya. Nah, secara medis, dokter pada saat itu bilang apa? Itu aku masih dalam keadaan shock, terus dokter mengatakan bahwa dari hasil cek labnya Ya, tipesnya sudah nggak ada, tekanan darah normal, tekanan darah normal, cuma gula darahnya aja lagi turun mungkin karena kecapean katanya gula seperti darahnya itu. turun Tapi di bawah normal. tidak ada penyakit, bahkan sakit tipesnya udah negatif. di Secara sini. medis tidak ada. Tidak ada. Pakai selimut? Oke, kita lihat dulu nih videonya. Perhatikan baik-baik pemirsa apakah karena sebagian orang yang punya kepekaan luar biasa bisa melihat adanya bayangan hitam yang secara cepat tiba-tiba datang. Cek itu. Ya, check it out. Oke, tapi tadi gini, nih, tadi sebetulnya kita slow motion ya, kita akan slow motion, kita ulang lagi, diperhatikan baik-baik ya. Pemirsa di rumah juga Ya, bisa kasih komentar coba ke lihat. Instagram kita ya. Nah, itu di videonya Ya. Papi. Ini kayak kelihatan nih, dia ngeliatnya nyerong sih, Pi. Iya benar Billy. Jadi agak ke sebelah sini, Iya, ke nyerong ke tengah-tengah kanan sebelah dia. sini, iya benar.
itu aku kayak tersungkur ke belakang gitu. Dan dia bangun kayak lagi, kedorong tiba-tiba gitu. bangun lagi. Oh enggak, ini Enggak, diulang ya. Itu slow motion. Ya entar, gue pikir bangun lagi. Kayaknya lu yang halu Ayo. deh. Ya oke, kita lihat ini kita perhatikan di bawah tuh ada kepala penonton yang rambutnya menengok sebentar. Kita perhatikan ada menengok ke sini. Betul. Lihat matanya dia melihat matanya sesuatu. agak sayu. Mata tiba-tiba dia melihat sesuatu dan setelah itu dia mengikuti arah bayangannya dan Oh benar Pi. lihat tuh, lihat Oh tuh. benar-benar itu. Lihat tuh, lihat. Benar-benar ada Kang Gendang di belakang tuh kan. Bener. Ada tukang gendang, suling. Suka-suka lu Bang Billy. Ada layar lebar juga gede. Nah Mbak Mijan tuh penglihatan Mbak Mijan sendiri seperti Tapi apa Mbak Mijan? sepengetahuan Niki sih kayaknya kalau Janet bikin sensasi atau settingan-settingan gitu sih enggak ya gitu. Dia bukan tipe yang begitu. Bukan tipenya Janet gitu karena Karena gue kenal dari dulu. I tahu Janet. Pertama kali yang bikin jadi host tuh gue dulu. Oh iya, I tahu bener, Janet. bener. Sampai ada pengalaman gue ceritain nggak pengalaman yang di Nggak panggung? usah, nggak usah, Hah? nggak usah, Oh, iya, nanti iya. aja di belakang. Oh iya, iya udah. Mbak Mijan, setahu Mbak Mijan sendiri seperti apa dengan kejadian seperti ini Mbak Mijan? Iya, saya kenal dengan Janet. Saya tahu tidak pernah mainan gimikan begini-beginian lah. Tapi kalau soal sering curhat, sering sharing masalah kondisinya memang iya. Ya, Kalau sering ngalamin yang aneh-aneh. Nah, kalau yang saya lihat dari video ini, tadi yang sempat di slow motion, mungkin teman-teman di rumah yang punya Indigo juga bisa melihat gambaran ini. Janet itu melayang sedikit, enggak apa namanya, enggak langsung jatuh, tapi melayang sedikit, kayak semacam diangkat, set, baru dijatuhkan. Kemudian ini bukan kepleset karena sepatunya masih utuh dua-duanya. Dan dia nggak pernah pakai high heels, dia pakai sepatu yang Wedges. sepatu wedges yang bukan begini. Iya, Wedges gitu. Jadi kalau untuk Tahu, jatuh bener. itu nggak mungkin. Ya, terus satu hal, memang benar. Tadi kalau mau di slow motion, coba slow motion lagi dong. Kita ulang lagi sambil Ya, Mbak Mijan di ngomong. atas, persis di tangan kirinya Janet itu ada bayangan hitam keputihan. Coba deh lihat lagi yuk. Astagfirullahaladzim. Coba. Yang lebih slow lagi. Astagfirullah, ya Allah. Coba, mana? Yang tadi yang slow aja, slow banget itu mana? Slow motionnya. Perhatikan mata penonton yang melotot di bawah. Ya, oke. Apa ada beleknya? Itu sedikit kayak megang tangannya Janet gitu loh. Apa nggak kelihatan ah? Nggak Iya, kelihatan. Lu makanya- peka mata lo. Dia kayak begini, dia kayak begini. Bang Billy nggak kelihatan. akan peka. Berarti Bang mata Billy. hati lu kurang bersih Iya. Bang Billy. Makanya dapat sengketa tuh karena kurang peka. Bener. Soalnya waktu saya juga keperlihatkan video ini sama anak saya Cinta, dia emang yang pertama kali mengatakan itu dan saya perhatikan ternyata iya. Nah, ini sumbernya Iya. dari mana? Kan gitu Pak Iya, pertanyaannya. sumbernya dari mana? Oke. Jadi saya awal memprediksi kalau mungkin kecapean, Ya, mungkin benar. bercanda, Aku juga mungkin gitu. ngomong ada ngomong semprul di situ kali ya. iya ada bayangan gelap. Ya orang pingsan kan kadang-kala gelap Tuh, kayak kunang-kunang. blackout, Iya. blackout. Iya, tapi saya melihatnya memang ini beneran Papi. Nah sumbernya itu ada di stadion. Jadi ketika saya amatin lagi, oh ternyata pas waktu ada perform itu ada rombongan goib yang memang lewat Mau ikut situ. nonton, Iya. mau ikut joget dangdut. Nah, ada banyak hal nih ya Papi ya. Ketika orang udah berjoget seperti itu, mungkin dalam kondisi yang memang setengah sadar, ada hal-hal aroma negatif, itu mereka biasanya ngumpul Ya, biasanya. kayak aroma-aroma bau ketek gitu biasanya setan demen Alkohol tuh. biasanya Bener. itu memancing makhluk gaib datang di situ itu loh Papi. Kalau saya sih melihatnya, ya ini ada gangguan dari goib. Nah, kejadian kayak begini sebenarnya sering kamu alami, betul? Oke. Lu baca banget sih. Sepertinya kayak kamu pernah bercerita kayak rambut kamu kayak dijambak tiba-tiba naik sendiri, tiba-tiba kamu kayak tersentak kayak seolah rambut kamu ditarik. Iya betul. Oke. Jadi itu kejadiannya. Jadi justru gini, 2018 nih selain pelakor bermarak bermunculan, kayaknya setan juga kagak mau kalah. Mulai muncul ini Mulai ada muncul. Orang Padahal yang kita bisa nggak tahu. orang yang bisa merasakan gangguan itu karena memang agak sedikit peka Papi. Saya sih melihatnya kepekaannya oke gitu, kesensitifannya Nah, oke. tadi benar kata Mbak Iya. Mijan, ini nggak tahu apa yang memang aku rasain selama 2 tahun ke belakang ini. Saya nggak pernah tahu, saya tidak pernah mau seuzon dengan siapapun. Karena memang kalau dipikir logika ini benar-benar nggak masuk akal.
Dan kalau aku pun ngobrol dengan orang yang memang bukan di bagiannya misalnya. Nggak paham ya, Nggak nggak paham paham soal itu itu, juga saya akan percuma. pasti nggak percaya. Nggak akan percaya. Jadi saya cuma bisa sharing ini dengan orang-orang yang mungkin yang paham dengan hal-hal yang seperti ini. Iya. Cuma saya sekarang nggak mau pusing mikirin ini siapa yang ngirim Iya. atau ini apakah yang saya rasain. Yang lebih penting buat saya adalah gimana caranya supaya apa yang ditujukan Ke orang tersebut. keburukan, kezaliman orang terhadap saya itu bisa saya pentalkan gitu. Iya. Ya. Itu sih cara yang saya pikirkan, walaupun jujur aja sampai detik ini masih saya rasain. Setiap saya mau syuting, saya selalu ngerasain kaki saya tuh kayak nggak ada Baca tulangnya. doa terus, Neng. Iya benar, jadi itu yang bikin hikmahnya adalah saya jadi selalu Kayak males gitu ya. hikmahnya jadi ketika saya mau perform jadi saya selalu harus berzikir, saya harus tetap berdoa, saya harus megang, saya harus kontrol. Kalau saya nggak kontrol mungkin saya udah nggak. Apakah benar ini berhubungan dengan seorang artis juga yang berinisial M? Dan apakah ini juga berhubungan dengan status kamu dengan seorang laki-laki? M, Apakah iya, benar juga kamu pernah dimimpiin jin dan dibawa ke alam jin? Pemirsa jangan lupa kasih komentar kalian ke Instagram kita di @p3htransTV Muka lu dengan gak enak hashtag banget. Nama? Muka lu jelek banget, lu Jelek jangan banget. kemasukan setan lagi. Dan hashtag pagi happy TransTV 1605 dan juga komentar di Instagram saya King_Uyakuya. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy. Lengser